Kalau ada, jadi kalau kita melihat data epidemiologi, jadi berdasarkan epidemiologi dan penelitian untuk resiko terkena kanker darah, jadi ada jenis kanker darah tertentu yang angka artinya lebih cenderung terkena di usia muda, dalam hal ini Iya, anak-anak, iya, kemudian anak-anak sampai remaja, iya, kemudian dewasa muda, dan kembali puncaknya di usia tua. iya. Jadi ada beberapa kelompok penyakit yang bisa dikategorikan seperti itu. Jadi kalau kanker darah memang ada yang spesifik, itu akan lebih banyak diidap oleh anak-anak dan remaja, kemudian usia dewasa muda, dan kembali puncaknya itu di usia tua, di Iya, atas 60 iya. tahun. Untuk gejala kalau misalnya leukemia dan limfoma itu untuk anak-anak dewasa itu hampir sama. Memang tidak spesifik. Jadi misalnya kalau kita bicara limfoma kelenjar getah bening itu biasanya akan langsung kelihatan Iya. bahwa misalnya ada pembesaran, tapi itu pun harus dilanjutkan dengan pemeriksaan. Iya. Jadi tidak semua pembesaran kelenjar getah bening itu kemungkinan Adalah besar cancer, limfoma, bukan ya? bukan. Jadi masih ada tahap-tahapan. Sedangkan untuk penyakit darah sendiri dalam hal ini leukemia, baik untuk anak-anak dan dewasa itu gejalanya memang sangat tidak spesifik, tapi bisa dilihat pada komponen yang terganggu. Jadi kalau komponen darah yang paling kita kenal kan sel darah merah itu Hb, kemudian sel darah putih, leukosit, Iya. dan trombosit. Iya. Nah, biasanya yang tumbuh tidak terkendali itu adalah sel darah putih. Iya. Nah, di mana dia akan mengganggu Hb. Jadi kalau misalnya Hb-nya turun, pasien akan lemas, letih, lesu, pucat. Jadi tidak ada perdarahan tapi Hb-nya turun dan pasien ada keluhan. Kemudian dia juga akan mengganggu trombosit. Artinya trombosit jumlahnya jadi tidak banyak, dia jadi turun, akan cenderung menyebabkan mudah berdarah. Jadi apakah entah perdarahan yang terlihat seperti misalnya perdarahan gusi, atau kadang-kadang tidak bisa, misalnya kalau orang Manado bilang tasontong sadiki, dia biru, memar, mudah. Kemudian karena leukositnya itu sudah diambil alih oleh sel yang muda, artinya sel yang tidak berfungsi sesuai fungsinya, maka pasien itu akan mudah terkena infeksi. Jadi kadang-kadang pasien itu ada demam-demam panjang yang tidak diketahui sebabnya. Jadi biasanya memang pada saat ditanyakan, kami akan menanyakan hal-hal tersebut. Begitu. Yang awam-awamnya untuk orang-orang, jadi berarti kalau dispesifikasikan nih dokter, ada memar, capek, dan demam. Artinya tanda-tanda itu sebenarnya tanda awas, karena tidak semua jangan kaget, misalnya gampang biru, langsung bilang kaget pasti itu ini. Makanya cancer. apabila ditemukan hal-hal seperti itu, kemudian berkepanjangan, kemudian dia hilang timbul, penyebabnya tidak jelas, itu sebaiknya melakukan pemeriksaan lanjut. Kalau untuk kanker darah yang leukemia, jadi tentu saja pemeriksaan darah ya. Kebanyakan semua itu adalah komponen darah yang akan diperiksa tapi mungkin dari beberapa tempat. Jadi yang paling banyak dan paling awal itu ya seperti pengambilan darah biasa. Jadi kalau misalnya pasien check up, itu komponen darah itu pasti diperiksakan dengan ada pemeriksaan tambahan yang akan diusulkan oleh dokter. Kemudian sesudah itu apabila memang didapatkan kecurigaan besar ke arah leukemia, itu ada pemeriksaan-pemeriksaan tambahan yang kita sebut sebagai pemeriksaan yang lebih canggih lah untuk memeriksakan target, dan yang pasti untuk diagnosis pastinya adalah kita harus melakukan pengambilan cairan atau sel komponen darah itu dari tulang yang disebut biopsi tulang, bukan sum-sum tulang ya. Jadi selama ini banyak yang salah kaprah tentang tindakan diagnosis itu. Kalau sum-sum tulang kan awam itu taunya di daerah tulang belakang bagian tengah. Iya. Nah, kami tidak mengambil, bukan di cairan. Jadi di itu. mana nih dokter? Jadi di daerah tulang. Jadi yang paling banyak dilakukan itu, dan yang paling artinya representatif itu di daerah tulang pinggul. Tulang pinggul, dan komponen sangat jauh berbeda dengan yang dikatakan dengan sumsum tulang. Itu berbeda. Karena kalau sumsum tulang yang keluar adalah cairan sumsum tulang. Sedangkan untuk pemeriksaan menegakkan diagnosis pasti itu yang diambil adalah komponen darah dari tulang. Karena disitulah tempat darah itu dihasilkan. Wah, agak ngeri ya dokter. Baru dengar saja sudah rasa sakit gitu. Kalau berarti itu harus disuntik di tulang.
Diambil di tulang, ya, Aduh. diambil di tulang. Tentu saja prosedurnya ya tentu mengedepankan pasien safety, kenyamanan pasien. Berarti ada anestesi begitu, dokter? Ya, anestesi lokal, anestesi lokal. Mungkin untuk masyarakat, jadi yang pertama tentang stigma. Kanker darah atau kanker pada umumnya itu bukan penyakit keturunan. Bila memang terjadi perubahan, ya itu multifaktorial, itu banyak hal, jangan langsung menyalahkan ini dan menyalahkan itu, tapi dihadapi. Artinya apabila memang harus melakukan pemeriksaan yang cukup lanjut, artinya banyak pemeriksaan itu harus dilakukan, karena kalau tidak mendapatkan diagnosis yang tepat atau yang presisi untuk sesuai kebutuhan seseorang, maka pengobatan pun itu akan, artinya bukan sulit tapi tidak bisa kita langsung lakukan. Kemudian yang kedua, untuk pasien-pasien yang sudah mengalami kanker, jadi memang ini sebuah perjalanan yang panjang. Capek ya, tapi tentu saja dukungan keluarga, kemudian lingkungan yang positif, kemudian tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya itu akan selalu ada siap untuk membantu mendengar yang menjadi keluh kesah, karena memang mereka yang merasakan. Jadi apapun keluhan mereka itu untuk pasien-pasien dengan penyakit kanker, jadi memang tenaga medis dan tenaga kesehatan itu dapat bukan memaklumi, tapi artinya bisa lebih mengencourage. Jadi yang ada di komunitas itu adalah memberikan semangat. Iya. Kanal Informa.